Dan ketika semua pintu tertutup, hanya pemilik hiduplah yang terbuka. Dan ketika mulut tertutup, hanya hatilah yang bicara. 1 semester sudah kita semedi, mengunci rapat pori-pori dari infeksi, virus yang datangnya tak diprediksi, iman yang diuji, imun yang digerogoti. Jutaan pasang mata terbaring di ranjang pengasingan. Jumlahnya yang kini hanya cukup untuk seminggu, tak mampu juga lantakan ego, kikiskan ambisi. Selebrasi disebar, kurvanya melebar. Gunung yang tak kunjung mengikis, buat semuanya menangis, meringis, kesal, sebal, jengkel. Kita semua anak-anak nakal, tak mau dengar senggukan kawan. Memilih tutup mulut, kemudian pergi mana suka. Apa yang bisa dijalani? Siapa yang bisa disandari? Pemilik akal hanya mampu mengaduh, menengadah sambil mengeluh, harapnya direngkuh. Esok semula kan tiba segera. Kini hanya daya yang bisa diupaya, meninggikan paham, memahamkan peran, mengisi ilmu dengan amal, menambah amal dengan remedial. Aku pun sama, pemilik akal yang kikir, fakir, tengil, pun usil. Upayaku memaksimalkan semedi adalah dengan mengikuti ekspedisi pengetahuan. Pelabuhan yang diburu adalah ridho, nirwana yang digenggam pencipta. Itu tadi adalah sedikit penggalan dari pengantar atau takarir yang aku tuliskan untuk sebuah video yang ditugaskan untuk peserta sebuah pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi kerohanian. Anyway, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani hari buat kamu, teman-temanku yang saat ini sedang mendengarkan suaraku, atau mungkin juga melihat videoku sekaligus. Kali ini, perkenalkan, namaku Zulfana Aurah Nadifah, dan di sini aku akan sedikit bercerita dan membahas mengenai kondisi saat ini. Di tengah pandemi, apa sih yang bisa kita kerjakan? Apa sih yang bisa kita lakukan supaya hidup kita lebih produktif? Nah, aku pengen kita sharing aja sih, apa aja sih hal-hal yang udah kita lakukan selama pandemi. Udah hampir 1 semester lebih ya, udah ada 6 bulan bahkan hampir 7 bulan mungkin. Dan dengan segala rutinitasku sebagai seorang mahasiswa atau kamu, entah itu murid, entah itu siswa, pelajar, pekerja kantoran, dan lain sebagainya yang menjalani pandemi ini dengan segala tuntutan tugas yang ada. Tapi yuk kita kasih jeda ke diri kita sendiri, kita kasih spasi supaya otak kita ini isinya gak cuman tugas-tugas saja, tapi juga ada sesuatu bentuk kreativitas yang bisa kita lakukan untuk memberikan ruang kreativitas di dalam diri kita supaya keluar begitu. Aku ingin menggarisbawahi tentang sebuah kalimat yang nanti akan kita urai secara bersama-sama. Hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan dengan atau melalui kalimat ini. Berkreasi dengan bahasa pada masa pandemi. Kita akan mendengar kalimat ini sebagai sebuah pernyataan di mana ada 3 poin besar di sini, yaitu ada berkreasi, kemudian ada bahasa, dan ada pandemi. Kita tengok pengertian dari berkreasi menurut KBBI ya. Berkreasi adalah menghasilkan sesuatu sebagai hasil buah pikiran atau mencipta. Kemudian kalau pandemi sesuai KBBI yaitu wabah yang berjangkit di mana-mana, meliputi daerah dengan geografi yang luas. Sementara bahasa, kita ambil pengertian Goris Geraf, adalah komunikasi antara satu anggota masyarakat dengan menggunakan simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kalau dalam kalimat yang sudah kita pahami bahwa berkreasi dengan bahasa pada masa pandemi ini adalah
menghasilkan sesuatu sebagai buah pikiran atau mencipta sesuatu dalam bentuk bahasa atau melalui media bahasa begitu pada masa pandemi. Apa saja yang bisa kita kerjakan sebagai bentuk kreasi dengan bahasa pada masa pandemi? Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menggarisbawahi atau mengeksplor lebih jauh kemampuan berbahasa kita untuk kita kreasikan begitu, untuk kita hasilkan sebagai sebuah karya atau sebuah ciptaan begitu, sebuah karya ya. Di tengah pandemi ini, terutama menggunakan bahasa tadi, kita bisa mengisi hari-hari kita yang mungkin lebih banyak kosongnya selama pandemi dengan membaca buku, atau dengan mengikuti lomba menulis, atau mereview buku juga bisa. Kemudian menulis di blog mengenai pandangan-pandangan kita selama menjalani pandemi ini. Kan banyak kejadian yang terjadi juga sekaligus di tengah-tengah pandemi ini yang bisa kita komentari atau bisa kita jadikan sebuah opini sehingga bisa kita bagikan entah di blog pribadi atau kita mengikuti seleksi begitu ya, untuk menuliskan atau mengirimkan tulisan kita di media-media digital begitu, sehingga jangkauan pembaca kita atau penikmat tulisan kita atau juga bisa dijadikan sebagai ajang uji kompetensi begitu ya, uji kemampuan sejauh mana sih tulisan kita bisa meraih pasar begitu, sejauh mana tulisan kita bisa bersanding dengan tulisan-tulisan orang lain yang barangkali jauh lebih tinggi jam terbangnya di media digital yang kita incar atau sedang kita upayakan itu. Kemudian kita juga bisa mengasah kemampuan kebahasaan kita dengan mengikuti lomba semacam ini, atau membuat podcast, atau membuat video di Instagram, di YouTube, dan banyak platform yang sebenarnya saat ini, detik ini kita dimudahkan untuk berkreasi atau menghasilkan sesuatu sebagai hasil begitu ya, buah pikiran atau interpretasi kita atau hasil perenungan kita atas suatu hal untuk kita bagikan pandangan kita, atau untuk kita bagikan manfaatnya. Barangkali ada manfaat yang bisa kita peroleh dari sana atau bisa kita berikan ke orang lain dan bisa kita sebarluaskan begitu, jangkauan manfaatnya lebih banyak atau lebih luas begitu. Nah, itu tadi mulai dari membaca buku, mereview buku, atau membuat microblog, kemudian mengikuti lomba menulis, kemudian menulis di blog, di platform digital, kemudian membuat video adalah hal-hal yang bisa kita sebut sebagai bentuk kreativitas kita melalui bahasa atau menggunakan bahasa di masa pandemi ini. Ya, itu aja sih. Itu aja yang pengen aku bahas. Semoga setelah mendengarkan suara ini, setelah mendengarkan podcast ini, kamu bisa lebih produktif ya. Artikan secara mandiri produktivitas yang ingin kamu jalani. Jangan pernah terpaku dengan makna produktivitas yang selama ini kita lihat seliwar-seliwar begitu ya. Kita lihat di media sosial bahwa produktivitas itu harus seperti ini atau yang lain. Kamu punya jam kerja sendiri, kamu punya hidupmu sendiri, kamu punya ritme hidup sendiri. Jadi maknanya produktivitas itu sebagai dirimu sendiri, sebagai kamu butuh apa sih? Kamu pengen apa? Kamu ingin berkreasi seperti apa dengan bahasa? Kamu ingin apa aja selama pandemi, selama hal itu produktif dan bisa kamu rasakan manfaatnya di kemudian hari untukmu sendiri paling penting dan untuk orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga kamu makin produktif ya di tengah pandemi ini. Dan semoga kamu diberikan kesehatan dan keselamatan. Jangan lupa selalu menjalankan protokol kesehatan. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani hari.